Halo guys, selamat datang di channel Misteri Angker. Halo, saya Bloody Mary. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Taiwan tentang kisah hantu laki-laki mencari seorang istri. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang disebut dengan pernikahan roh, yang juga dikenal sebagai ghost marriage atau spirit wedding dalam bahasa Inggris. Ini adalah suatu tradisi budaya yang ada di beberapa negara. Di Tiongkok, ketika seorang pria dan wanita yang sudah bertunangan meninggal dunia bersama-sama, atau jika mereka meninggal dunia sebelum pertunangan mereka, orang tua mereka merasa sangat mencintai dan merindukan mereka. Oleh karena itu, mereka mengadakan pernikahan roh atau mereka dengan harapan menghibur jiwa yang sudah meninggal tersebut, sehingga mereka dapat memiliki pasangan di dunia lain. Inilah mengapa pernikahan roh diadakan untuk orang yang telah meninggal. Pernikahan roh terbagi menjadi dua jenis, antara dua orang yang sudah meninggal dan antara seseorang yang sudah meninggal dan seseorang yang masih hidup. Maksudnya, pernikahan roh ada dua jenis, yaitu pernikahan yang sudah meninggal dan seorang yang belum meninggal atau masih hidup. Selain itu, dahulu kala diyakini bahwa memiliki sebuah makam leluhur yang terisolasi di dalam kuburannya, keluarga akan membawa dan keberuntungan bagi keturunan yang masih hidup, sehingga mereka juga mengadakan pernikahan roh untuk orang yang telah meninggal tersebut. Dahulu kala, pernikahan roh lebih sering terjadi di kalangan keluarga kaya, sedangkan keluarga miskin jarang melaksanakan pernikahan roh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pernikahan roh semakin berkembang di utara Tiongkok daratan, terutama karena jumlah pria yang lebih banyak daripada wanita, sehingga mayat perempuan menjadi barang langka. Hal ini telah mengakibatkan peningkatan khusus pencuri mayat perempuan dan penjualan mayat perempuan. Dengan banyak wanita menjadi korban dari tradisi pernikahan roh yang tidak etis tersebut, ya, untuk menikahkan dengan istri hantu, biasanya asalkan kedua belah pihak sepakat dan istri atau pacar aslinya menyetujuinya, dibagi menjadi istri tua dan istri muda sesuai urutan masukannya. Memang ada kekuatan luar biasa yang akan membantu keluarga mengubah bahaya menjadi kebaikan. Bahkan ada kasus-kasus di mana orang tua perempuan yang sebelumnya tidak mengenal keluarga pria datang menemui mereka karena putri yang telah meninggal muncul dalam mimpi dan mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan seseorang untuk mengakhiri hubungan dari kehidupan sebelumnya. Tapi bagaimana dengan hantu laki-laki mengambil seorang istri? Jarang mendengarnya. Mengapa jarang terdengar? Karena biasanya wanita yang diketahui akan dinikahkan oleh hantu laki-laki pastinya akan mati, sehingga hanya sedikit yang diselamatkan. Yang bisa menceritakan kisahnya, cerita nyata yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang salah satu dari sedikit orang yang selamat dari hantu jahat dengan paksa meminta istrinya, "Jika Anda sudah siap, maka mari kita mulai sekarang." Sama seperti sebelumnya, cerita ini telah diadaptasi untuk memudahkan pemahaman. Saya akan menceritakannya dalam gaya orang pertama atau dengan tokoh utama.
nama-nama tokoh utama yang menjadi sebuah kisah nyata ini. Halo, nama saya Rizky. Saya seorang pemadam kebakaran. Saya ingat pada sekitar tahun 2013 dalam bulan Juli, kalender lunar di negara Asia Tenggara yang dikenal sebagai bulan hantu, seorang teman perempuan saya bernama Fitri mengalami pengalaman yang membuatnya sulit untuk melupakannya. Akibatnya dia harus segera pindah rumah. Dari rumah sebelumnya, pintu menuju dunia roh terbuka. Seperti pepatah, pada pertengahan Juli gerbang hantu terbuka. Begitu Juli masuk, gerbang hantu akan terbuka lebar. Dan hantu pengembara akan menggunakan waktu ini untuk berkeliaran di seluruh dunia selama jangka waktu tertentu, menerima pengorbanan orang-orang hingga gerbang hantu ditutup. Kembali pada tanggal 30 Juli, pada saat itu festival hantu terakhir legenda mengatakan bahwa semua hantu akan dilepaskan dari dunia bawah pada festival hantu, dan orang-orang pada umumnya melakukan aktivitas pemujaan hantu. Setelah perceraian, Fitri tinggal sendiri di sebuah bangunan sewaan Kimending yang dikenalkan oleh seorang teman. Bangunan ini berlokasi di Kunming Street dan dimiliki oleh Lukis Semen Co Ltd. Awalnya di daerah ini adalah pusat bisnis yang ramai, tetapi entah mengapa bisnis di lantai 1 dan 2 tidak berjalan dengan baik. Satu persatu toko tutup dan situasi yang sepi terjadi di lantai 3 yang juga memiliki lapangan bowling dengan sedikit pengunjung dan sepi. Ketika Fitri awalnya pergi bersama seorang teman polisi ke rumah tersebut untuk melihat dan mungkin mencoba untuk menawar harga, pengelola membawa sekelompok kunci dan membuka beberapa kamar untuk mereka lihat. Salah satunya adalah kamar sekitar 17 meter persegi, dan Fitri serta teman polisinya merasa ukurannya cukup nyaman dan suka dengan kamar itu. Namun mereka segera diusir oleh pengelola dengan alasan bahwa kamar tersebut tidak untuk disewakan. Mereka salah membuka kamar dan seharusnya yang lain keduanya tidak terlalu terganggu dan beralih ke kamar sebelah yang dibuka oleh pengelola. Tetapi kamar tersebut hanya memiliki luas sekitar 12 meter persegi dan dihargai sebesar 15.000 NT. Mereka membuat Fitri mengernyitkan kening. Pengelola kemudian membuka kamar di sisi seberang, tetapi kebanyakan kamar entah terlalu besar atau terlalu kecil. Namun Fitri justru tertarik pada suite seluas 17 meter persegi dengan dekorasi gaya Romawi. Teman polisi yang mendampinginya juga secara tiba-tiba memutuskan untuk menyewa salah satu kamar untuk tinggal bersama pacarnya karena bangunan tersebut berdekatan dengan polisi Wungchang. Keduanya memohon kepada pengelola untuk kembali melihat kamar seluas 17 meter persegi tersebut. Semakin mereka melihat, semakin mereka puas, dan mereka kemudian bertanya kepada pengelola berapa harga sewa kamar tersebut. Pengelola menjawab seharusnya 18.000 NT atau dolar Taiwan. Fitri memohon untuk mendapatkan harga lebih murah dan pengelola
Setelah sejenak ragu, segera setuju menyewakan kamar tersebut dengan harga 15.000 NT atau dolar Taiwan. Fitri sendiri memiliki pengalaman dalam praktek spiritual dan menyadari bahwa bangunan ini banyak energi jin. Tetapi dia pikir dia tidak melakukan hal buruk dan tidak takut juga ada gangguan paranormal di tengah malam. Selain itu, teman polisi yang tinggal di seberangnya bersama pacarnya memberi perasaan aman dan saling menjaga. Dengan begitu, pada bulan Desember tahun itu, Fitri mendatangi kontrak dan pindah ke sana. Pada awalnya sih, dia hanya merasa lampu langit-langit sering berkedip-kedip secara acak. Namun suatu malam dia terbangun oleh suara keras terdengar suara keras dari kamar mandi saat dia sedang tidur. Meskipun dia bangun dan memeriksanya, tidak ada yang aneh. Kemudian ketika dia pergi bekerja, dia mulai mengatakan bahwa setiap malam tidur dia bermimpi tentang seorang pria muda berjalan sekitar tempat tidurnya. Dia mulai merasa agak takut. Saya sudah mengenalnya sejak lama, jadi kami tidak seperti kakak beradik, dan karena itu telah mengalami perceraian dan sering kali minum berlebihan di malam hari. Suatu malam setelah dia minum di bar hingga tutup, saya menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang dengan mobil. Dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke tempat sauna untuk menghindari tidur di rumahnya yang dihantui oleh roh jahat. Saya tersenyum berkata, "Kalau begitu, jika kamu percaya padaku malam ini, saya akan pergi ke rumahmu dan mengusir hantu-hantu. Aku tidak takut apapun. Jadi jangan khawatir, segala jenis makhluk supranatural saya akan menjauh dari saya." Dia tertawa dan mengangguk seolah-olah setuju sambil tersenyum. Setelah sampai di tempat tinggalnya, saya tidak mengharapkan bahwa sofa di rumahnya ada sofa 2 kursi. Bagaimana seorang pria besar bisa nyaman tidur di situ? Dia melihat saya hampir terjatuh di sofa dan tertawa sambil berkata, "Tidak masalah, ini adalah tempat tidur yang diperbesar. Kami bisa meletakkan beberapa bantal dan guling di tengah sebagai batas antara kita. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Jadi, silahkan tidur dengan nyaman." Saya memang merasa sangat lelah dan saya tidak memiliki pikiran yang buruk. Jadi saya dengan nyaman berbaring di tepi tempat tidur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya sudah masuk ke dalam dunia mimpi. Tidak tahu berapa lama saya tidur, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar mandi. Seolah-olah ada seseorang yang menghempaskan semua barang di lantai. Saya mengikutinya, berdiri di belakang saya dan dengan cepat menyalakan lampu. Saat lampu dinyalakan, saya langsung terdiam karena di kamar mandi ada beberapa produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan sebagainya yang semulanya diletakkan di satu sisi bak mandi dekat dinding. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri ketika saya pertama kali masuk ke kamar mandi. Namun saat itu termasuk kosmetik dan produk perawatan di atas wastafel semuanya berceceran di lantai. Yang lebih anehnya lagi, termasuk produk mandi yang seperti sabun mandi yang semulanya di sebelah dinding bak mandi, semuanya berpindah ke lantai di depan wastafel. Bahkan jika kita menganggap ini adalah prinsip tumpukan atau balok, saat satu botol jatuh itu akan menjatuhkan yang lainnya, dan seharusnya semuanya jatuh dalam bak mandi, bukan terbang melintas bak mandi.
Kak Kandi jatuh. Saya tetap tenang, tetapi Fitri sangat ketakutan dan gemetaran saat dia bertanya kepada saya, ini bagaimana, bisa dijelaskan? Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi karena saya sangat lelah, pada hari itu saya menghiburnya dengan mengatakan, mari kita bersihkan besok. Sekarang pergilah tidur. Keesokan harinya dia memberitahu saya bahwa dia tidak tidur semalaman karena setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan seorang pemuda yang agak kabur berjalan dengan wajah ganas mendekatiku. Dia bahkan bisa melihat pemuda bayangan itu secara samar-samar, dan bayangan itu akan memadamkan lampu di sekitar ketika berjalan. Sejujurnya, saya juga merasa takut. Keesokan harinya, 3 pria dewasa termasuk saya dan 2 dari markas besar pertama polisi khususnya datang untuk menemui Fitri dengan membawa tidur selimut dan bir dan cemilan, membawa semua keperluan. Pada pukul 2 atau 3 dini hari semuanya mulai merasa mengantuk dan akhirnya pergi tidur. Dan akhirnya mereka tidur masing-masing. Namun kira-kira sekitar pukul 4 pagi kejadian yang sama terulang kembali. Dan semua peralatan di kamar mandi semuanya lagi tercecer ke lantai, semuanya berantakan, dan orang tetap bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa dan melanjutkan tidur mereka. Tidak lama kemudian Fitri tiba-tiba berdiri menunjuk ke arah semua pria di ruangan itu dan mengaku sebagai Wang, Mr. Wang, lahir pada tahun 1957 Republik Tiongkok. Karena ia meninggal di dalam ruangan ini, rohnya tidak dapat ditenangkan dan ia jatuh cinta pada Fitri. Saya memutuskan untuk mengambilnya sebagai seorang istri. Siapapun yang berani mengganggu akan mendapat balasannya. Setelah mengatakan itu, Fitri langsung berbaring kembali dan tidur seperti biasa. Namun, ketiga pria dewasa itu tidak berani tidur lagi dan terus berbicara hingga pagi. Sementara Fitri masih terlelap tidurnya. Situasi ini segera diketahui oleh atasan Fitri dan mereka secara khusus meminta seorang ahli atau dukun yang biasanya menulis ramalan tahun untuk surat kabar untuk berbicara dengan Fitri. Sang dukun atau guru hanya dengan menggenggam tangan Fitri tiba-tiba berseru, "Ini buruk." Dia segera menanyakan alamat dengan cermat dan dengan ajaib dia langsung mengetahuinya struktur khususnya dari bangunan tersebut. Dia menjelaskan bahwa bangunan ini secara kebetulan dibangun di atas batasan jin yang memisah energi positif dan negatif. Dia juga mencatat bahwa atrium bangunan ini telah disegel oleh pengembangan dengan panel plastik sehingga sinar matahari tidak bisa masuk, sehingga mencegah masuknya sinar matahari untuk menghambat pembuangan energi negatif secara menyeluruh dan menyebabkan penumpukan energi negatif di dalam gedung tersebut. Yang paling membuat saya terkejut adalah ketika sang guru atau dukun mengucapkan bahwa pria muda yang meninggal di dalam rumah ini dengan nama belakang Wang dan tahun kelahiran Republik Tiongkok 57, sedang bersiap-siap untuk menikah pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam penanggalan lunar atau tahun baru, dan dia akan mengambil Fitri sebagai istrinya.
Saya merasa ngeri mendengarnya, karena kata-kata ini tidak pernah tersebar kecuali di antara 3 pria dewasa yang hadir saat itu. Bahkan setelah Fitri bangun, kami tidak berani menceritakan. Sekarang mendengar kata-kata yang sama dari sang dukun atau guru, saya hampir merasa seperti roh akan meninggalkan tubuh saya, seperti saya itu udah mau meninggal. Sang dukun atau guru mengatakan bahwa harus pindah sebelum tanggal 14 bulan 7 dalam penanggalan lunar atau tahun baru. Fitri sangat khawatir karena jadwal wawancara yang dia miliki pada periode waktu itu sangat padat. Sang guru hanya bertanya satu pertanyaan, apakah pekerjaan lebih penting daripada menyelamatkan nyawamu sendiri? Sang guru langsung melakukan upacara di dalam ruangan direktur, lalu keluar memberikan Fitri segelas air maha suci dan sebuah jimat. Dia mengatakan dia telah sementara meredakan masalah ini, dan saya sudah menemukan rumah baru untuk Fitri, dekat dengan tempat tinggal sebelumnya. 1 kamar tidur, 1 ruangan tamu, yang paling penting adalah memiliki sinar matahari untuk masuk. Tapi yang anehnya, hari itu Fitri pergi ke gedung tersebut, gedung baru di sudut jalan, untuk mencari nasib, dan dia bertanya kepada petugas keamanan apakah ada unit apartemen yang tersedia untuk disewa di sana. Petugas keamanan sangat heran dan berkata, ada 1 unit masih tersedia, tapi belum sempat ditempelkan label merah. Tapi Anda datang tepat waktu, silahkan masuk untuk dilihat. Ketika dia masuk, tata letaknya sama persis seperti yang digambarkan oleh sang guru. Pada akhirnya pekan itu, semua rekan kerja dan teman polisi membantu Fitri pindah. Saat Fitri hendak mengembalikan kunci sewa, teman polisinya mengiringi untuk mengadukan masalah ini kepada manajer bangunan asal, dengan berkata ternyata ini adalah kamar berhantu dan Anda masih menyewakannya kepada teman saya. Manajer tersebut menjawab, awalnya saya sudah mencoba untuk menghentikan Anda, dan kami sudah melakukan ritual keagamaan. Seharusnya hal-hal itu telah dipindahkan ke lantai bawah, jadi kami tidak mengira akan ada masalah. Maaf ya. Teman polisi tersebut mendengar ini dan segera memutuskan untuk mengembalikan kunci sewaannya tersebut, lalu mencari tempat tinggal baru bersama pacarnya. Awalnya mereka berpikir semua sudah beres, tetapi tidak lama kemudian mereka melihat bangunan asal itu mendirikan altar besar dan bahkan mengundang dewa pelindung kota untuk duduk di sana. Kabarnya karena Fitri telah pindah, hantu pria tersebut bersatu dengan hantu-hantu lain di dalam bangunan itu, mengganggu ketenangan di sana, sehingga bangunan tersebut tidak punya pilihan lain selain mengadakan sebuah upacara besar untuk menenangkan mereka tanpa mempedulikan rasa malu. Fitri merasa tidak enak melihatnya, namun karena ia berkendara setiap hari untuk mencari tempat parkir, ia tidak bisa menghindari melewati gedung tersebut. Namun tak disangka, hanya dengan lewat seperti ini, hantu laki-laki tersebut justru menghantuinya lagi, karena adanya jimat yang telah diberikan oleh sang guru di dalam rumah. Hantu tersebut tidak bisa masuk, tetapi hantu laki-laki nongkrong di luar jendelanya setiap malam. Dia tinggal di lantai 8, menyebabkan dia hampir mengalami gangguan saraf, seperti udah ketakutan. Suatu malam
Dia pulang dari acara sosial dan tidak menyadari bahwa anjing yang di rumah telah mengunyah jimat tersebut yang diletakkan di atas meja. Malam itu dia memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Dia sangat linglung sehingga dia hampir berjalan ke balkon dan melompat dari gedung. Kemudian dia atau anjing tersebut menggonggong anak anjing itu, membangunkan, dan dia segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil handuk untuk membalut luka yang di tangan yang berlumuran darah. Lalu dia memutar 119 untuk menelpon ambulan, atau dia itu panggil lah 119 untuk menelpon ambulan. Ketika guru mengetahui hal ini, dia memintanya untuk segera keluar dari si mending dengan memasang mesin nyanyian mantra welas asih di rumah 24 jam sehari. Bertahun-tahun telah berlalu. Setiap kali saya melewati gedung itu, saya tidak suka mengambil jalan lain. Saya ingat saat dia berbicara melalui tubuh Fitri, dia menampilkan ekspresi yang mengerikan, dan saya takut dia akan datang untuk membalas dendam. Guru juga meminta beberapa teman pria kami yang melibatkan untuk menempatkan doa ke mesin Buddha atau mesin doa di rumah agar dapat mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Ini adalah kisah nyata. Melalui kejadian ini saya menyadari bahwa belum tentu buruk bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan hantu perempuan, pernikahan roh. Tetapi ketika hantu pria ingin menikah dengan wanita yang dipilih untuk dinikahi, pasti akan meninggal. Ini adalah contoh nyata, dan sampai sekarang saya masih merasa sangat menakutkan. Itu saja kisah untuk hari ini. Apakah Anda ada pengalaman serupa yang ingin Anda bagikan kepada saya? Bisa tulis di kolom komentar. Selain itu, jika ada yang ingin mengirimi kontribusi sebagai penonton, Anda dapat mengklik tautan di bawah ini di bagian informasi. Jika Anda menyukai saluran saya, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan berbagi, serta aktifkan lonceng kecil agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Sampai jumpa. Bye-bye.